Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'd. Pada pembahasan hari ini kita akan membahas tentang taqsimul fi'li bi'tibari zaman, yaitu pembagian fi'il berdasarkan waktu. Untuk di Nahul Wadi silakan dibuka halaman 20 dan 21. Ya kan? Jadi coba kita buka dulu ya sebelumnya. Oke, share screen. Oke, jadi yang ada di layar kalian ini yang akan kita bahas taqsimul fi'li bi'tibari zamani. Babul awwalu al-fi'lul madhi. Pembagian fi'il berdasarkan waktu. Yang pertama ada fi'il madhi. Coba kita baca al-amsilah di atas di layar kalian. Wahid, jaral kalbu. Jaral kalbu. Yang kedua, waqifur rajul. Waqifur rajul. Ketiga, da'al kitabu. Da'al kitabu. Yang keempat, daqqatis sa'atu. Daqqatis sa'atu. Yang kelima, ja'atil bintu. Ja'atil bintu. Keenam, badatit dajajatu. Badatit dajajatu. Dalam mana kita artikan? Satu, jaral kalbu. Jaral kalbu artinya anjing itu berlari. Kedua, ragifar rajul. Laki-laki itu diam. Ketiga, do'al kitabu. Kitab itu diletakkan. Yang keempat, daqatis sa'atu. Jam telah berdetik. Lima, ja'atil bintu. Anak perempuan itu telah datang. Yang keenam, badatit dajajatu. Ayam betina itu bertelur. Berikutnya, mari kita analisis satu persatu di dalam al-amsilah yang ada di layar kalian ini. Jadi, pada awal-awal ada jara, waqifa, ada da'a. Itu semua ataupun yang sebelahnya 4, 5, 6, daqat, ja'at, badat. Itu merupakan fi'il madhi semuanya. Fi'il madhi memiliki kekhasan, dia paling simple. Seperti contoh di nomor 2, waqafa. Fa'ala. Seperti yang saya katakan di pembahasan tasrif, pengenalan tasrif pada minggu kemarin, kita kan kenal fa'ala. Lalu dicocokkan dengan qara'a, di mana fa fi'il itu ada pada qa, ada qara'a itu ya. Terus ain fi'il ada pada ra, dan lam fi'il ada pada hamzah. Maka dikata waqafa, wa menepati fa fi'il, qa pada waqafa itu menempati ain fi'il, dan fa menempati lam fi'il. Di pada nomor 2 waqafa ini ya. Nah, oke. Lalu berikutnya, bagaimana dengan jara, doa, badat, ja'a. Oke. Sebelumnya
kita harus mengetahui bahwa fiil-fiil madhi pada kalimat-kalimat nomor 1, 3, dan 5 dan 6 juga itu sama, pada hakikatnya sama. Jadi ja, ra, ya. Ja pada fiil, pada fa fiil, ra pada ain fiil, dan ya pada lam fiil. Seperti itu ya. Kita harus tahu dulu nih, ini basicnya seperti itu. Sama dengan doa, mau itu ada harakat atau tidak, kalau di situ ada huruf, masukkan ke sistem tasrif fa'ala itu. Mari kita artikan. Jaro itu artinya berlari atau mengalir. Mungkin kalian suka baca di Al-Quran, Jannatun adnin tajri min tahtihal anhar. Jannatun adnin, surga adn, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mengalir. Bisa mengalir, tetapi pada hewan atau dalam kata seperti ini, itu maknanya bukan mengalir, artinya lebih cocok ke berlari. Ya, anjing itu telah berlari. Terus kedua, ada waqafar rajul. Waqifar rajul. Ya, banyak. Ya, ini bisa dibaca waqfah atau waqifan ya. Aku lupa nomor 2 ini nih. Mungkin ada yang bisa sekalian bisa di PCK aku, WA. Lelaki itu telah diam. Nah, doaan kitabu itu telah di telah diletakkan, dan yang lainnya seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah, jika kita lihat di penjelasan sebelumnya, bagian 1, 2, 3 ini, yaitu masih strukturnya fiil biasa, fa'ala gitu ya. Fa'ala jara ya, waqifa fa'ila da'a fa'ala juga sama. Maknanya yaitu benda yang disebut selanjutnya, lafaz yang di ini selanjutnya itu menerangkan keadaan setelah terjadi. Makanya disebut fiil madhi. Fiil madhi adalah fiil atau kata kerja yang menerangkan kata yang sudah terjadi sebelumnya. Oke. Lalu berikutnya ada yang unik. Ada daqat, ja'at, badat. Nah, daqat itu dari kata daqqa, berdetak, detik, tik, tik, tik. Nah, itu dua saat daqqa. Makanya di dalam bahasa Arab detik disebut daqiqah. Ya. Nah, jika kita lihat apakah huruf ti di sini merupakan fa'ala juga? Tidak. Karena fa'ala yang asli ti-nya. Jadi kalau mau lihat ciri-cirinya, yang berubah itu hanya di bagian tengahnya aja, ain fi'il. Nih, di bagian fi'ilnya. Bagian koknya, a-nya, sama dha-nya. Biasanya berubahnya di sini doang nih. Ya. Kalau yang di awalnya di akhir itu jarang. Nggak ada kata. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ya. Lamnya pasti fathah semua. Nah, lalu apa ini? Titiknya ini. Nah, sebagaimana kita jelaskan di awal, ada tasrif secara logawi, ada tasrif secara istilahi. Kalau tasrif secara logawi, ya, coba kita cek di sini. Apa? Ya, coba di sini. Ya, kali-kali kita pakai internet. Nah, kalau kalau tasrif lughawi, ya,
itu yang memakai huwa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu, lalu kemudian dimasukkan ke dalam fi'il madi. Nah, jadinya apa? Jadinya berubah di akhir. Ada imbuhan di akhir. Imbuhannya seperti apa aja? Ya, ini ada nah ini ya. Ada huma jadi fa'ala, hum ditambah fi'il jadi fa'alu. Jadi yang berakhir di akhirannya aja ya. Yang bermain di akhirannya aja. Nah, dalam kasus naful wadih di daqatis sa'ah ini adalah merupakan fi'il madi jika ditambah dengan hiya. Kenapa hiya? Karena lihat pada isim setelah fi'ilnya as-sa'ah, dia menggunakan ta marbutah, otomatis dia muannas. Oleh karena itu daqatis sa'ah, ada daqqa, jadi ada taknya, ini daqqati. Seperti itu. Jadi salah satu poin penting yang kita harus ketahui di fi'il itu adalah fi'il tergantung dari isim setelah fi'ilnya atau fa'ilnya. Ya. Jika fa'ilnya merupakan muzakkar, maka sebelumnya fi'il yang menerangkan fa'ilnya harus muzakkar. Seperti contoh doa nomor 3 ini, doaan kitabu. Karena kitabu ini muzakkar, maka sebelumnya doa bukan doa, tapi doa. Kenapa doa? Karena dia muzakkar. Kenapa muzakkar? Karena fa'ilnya itu muzakkar. Al-kitabu ini kan muzakkar kan? Sama juga dengan ja'atil bintu. Ja'atil bintu. Kenapa ada ti di sini? Karena fa'ilnya dia muannas. Sininya karena fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya harus muannas. Bagaimana cara memuannaskan fi'il? Madi ada rumus. Kita pakai tasrif lughawi. Tasrif lughawi bagi muannasil mukhatab bagi muannasil ghaib saya muannasnya ini masuknya ke muannas mukhatab anti fa'anti ja'ati. Nah, dengan ja'atin bintu. Dan yang ketiga adalah ba'datit tajajat. Kenapa pakai ba'dat tamati? Kenapa pakai ti? Karena ajajatunya muannas. Seperti itu ya. Jadi, untuk mengetahui fi'il madi ditambah dengan dhamir, maka kita harus tahu dhamirnya apa, lalu kemudian kata kerjanya seperti apa, lalu kita ada dua cara, bisa mengetahui langsung kalimatnya atau memakai rumus disebut dengan tasrif. Seperti itu ya. Ya, ini pengertian tentang fi'il madi. Fi'il madi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amal fi zamanil madi. Fi'il madi adalah setiap fi'il yang menerangkan tentang perbuatan-perbuatan yang terjadi di zaman setelahnya, atau zaman yang telah lampau. Lalu berikutnya adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari kita lihat di sini. Tadi ini kita rasakan sebentar. Nah, coba kita lihat di fi'il mudhari al-amsilah. Aghsilu yadayya, albasu thiyabi, na'labu bil qurrati, namshi fil huquri, yanbahul kalbu. Terus itu berikutnya yantabihul harisu,
ketujuh ta'kulul bintu, dan yang kedelapan tasbilul wardatu. Sekarang kita artikan. Aghsilul yadaya, saya mencuci tangan saya, kedua tangan saya. Albasasiyabi, artinya saya mengenakan baju saya. Yang ketiga, na'labu bil qurati, kami bermain dengan bola. Al-qurah artinya bola ya. Yang keempat, namshi fil huqul, kami berjalan di sawah. Kelima, yanbihul kalbu, artinya anjing itu menggonggong. Yang keenam, yantabihul harisu, penjaga itu bersiaga. Yang ketujuh, ta'kulul bintu. Ta'kulul bintu artinya ta'kulul bintu itu artinya adalah anak perempuan itu sedang makan. Yang kedelapan, tasbilul wardatu, bunga itu dipupuki. Nah, sekarang mari kita analisis fi'il mudhari yang ada di sini. Yang pertama adalah aghsilul yadaya. Aghsilul yadaya, saya mencuci kedua tangan. Ya. Lalu untuk analisis kita jangan sini dulu. Kita coba ke nomor 5 dulu. Yang bihul kalbu, anjing itu menggonggong. Nah, fi'il mudhari itu ciri-cirinya sebelum fa'ala, fa, fi'il ain, fi'il dan lam fi'ilnya itu di sebelumnya itu terdapat 4 huruf berikut yang akan keluar sebagai huruf di sebelum fi'ilnya ini. Pertama adalah alif, kedua adalah nun, ketiga adalah ya, keempat ada ta. Bisa disingkat Anita, sebagaimana yang dijelaskan di minggu sebelumnya. Yang dikul kalbu. Nah, ini ada ya kan? Ya, ya kan? Ya ini bagi fi'il mudhari lil ghaib. Apa aja bisa huwa humahum, ya kan? Terus kemudian ada ta, huwa humahum, ya humahuna. Nah, huwa humahum, ya humahuna. Yang bihul kalbu, karena dia adalah orang ketiga, karena dia adalah al-ghaib, jadi yang dibicarakan. Jadi yang dibicarakan itu tidak mesti berbentuk seperti yang kita kenal sebelumnya, tapi juga misalnya langsung ke kata bendanya. Jadi kalau nama isimnya langsung, dia pakai huwa, dengan huwa ya humahuna. Jadi statusnya dia sebagai al-ghaib. Oke, lalu berikutnya, karena dia al-ghaib, maka dia menggunakan yan bahu. Nah, oke, berikutnya ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nah, itu dia pakai mana? Dia pakai ta. Ta'kulul bintu, tadbalul wardata. Oke, lalu berikutnya ada a dan na. A untuk ana dan na untuk nahnu. Nah, pada a itu ada nomor satu al-silul yadaya. Al-silu kena asingnya ghassala, yaghsilu, yaghsilu. Ingat, ada ghassala, yaghsilu. Ketika fi'il mudhari'nya jadi a, berarti aghsilu. Nah, aghsilul yadaya.
Berarti di arsilul yadaya ini dia A-nya merupakan ana, saya gitu kan. Jadi makanya artinya saya mencuci kedua tangan saya gitu. Dan yang berikutnya adalah na'labu bil kurati. Kami bermain dengan sepak bola. Na'labu. Hmm. Na'labu di sini. Ini na'labu ini biasanya la'iba yal amu. La'iba yal amu. Ketika yal abu ini diubah menjadi nahnu, maka jadi nal abu. Makanya ini salah satu rumus penting. Bagaimana cara merubah fiil madi, fiil mudhari seperti yang kita ke keadaan yang kita inginkan, ke domain yang kita inginkan. Caranya adalah pertama kita harus tahu wazannya dulu. Seperti contoh arsilu itu dari kata ghasala yarsilu. Ghasala yarsilu ini kan udah ketahuan nih. Ghasala yarsilu. Ghasala pasti fi'il madi seperti yang dibicarakan sebelumnya. Dan yang kedua adalah yarsilu. Yarsilu ini, yarsilu ini merupakan fi'il mudhari nih. Udah ketemu kan fi'il mudhari'nya apa? Yarsilu. Ya di awal ganti dengan anita tersebut yang kamu inginkan. Bisa tarsilu, bisa narsilu, bisa arsilu. Seperti itu ya. Oke, makanya di sini ada kaidah al-fi'lul mudhari adalah huwa kullu fi'lin yadullu ala khusulin amalin fi zamanil hadiri aw mustaqbali. Yaitu fi'il yang menerangkan tentang keadaan sebuah perbuatan di waktu yang saat itu atau yang akan datang. Wala budda an yakuna mabdu'an bi harfin min akhrafil mudhari'ati wa hiya al-hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u. Dan tidak dilakukan lagi bahwasannya fi'il mudhari ini diawali dengan huruf dari huruf-huruf al-mudhara'at. Huruf mudhara'at itu apa aja? Hamzah, nun, ya, ta. Makanya disingkat anita. Kayak gitu. Oke, seperti itu aja pembahasan kita pada hari ini. Insya Allah bermanfaat. Jangan lupa di absen. Jangan lupa setelah kalian menonton video ini, kalian absen. Terus kemudian video ini juga kamu pelajari baik-baik. Kalian juga bisa menambah video. Kalian bisa juga pakai video dari video-video yang lain dari internet karena masih banyak yang lebih alim dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.